membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Pak Mahfud MD bilang membiarkan emak-emak dan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak beradab adalah dosa besar bagi bangsa ini. Bapak dapat teori dari mana? Hah? Apakah Bapak sudah tahu anak di dalam kandungan itu tidak ada adab? Makanya kita larang untuk tidak melahirkan anak itu? Atau anak yang masih umur balita Bapak sudah tahu ini anak tidak punya adab, tidak punya etika? Bapak dapat teori dari mana? Dan saya mau tanya Bapak, emak-emak dan ibu-ibu yang mana Bapak maksud ini? Tolong jelaskan Pak, kami bingung ini. Kalau kalian belum nonton videonya sampai habis, kalian nonton sampai habis video Bapak Mahmud ini ngomong, ya. Memang benar kata teman saya Ibu Rosa itu. Kita ngeliat dia awalnya kita mikir dia sudah tua, banyak pengalaman dia. Ternyata dia tua, dia belum tentu pengalaman dia banyak. Cara bagaimana dia menyampaikan sesuatu itu benar. Contohnya apa yang saya stitch tadi, dia bilang dosa besar untuk ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan anak yang apa tadi katanya tidak apa, terus korupsi. Pokoknya kalian nonton lah, saya belibet ngomongnya. Itu tuh salah, ya. Dimana setiap anak yang dilahirkan itu tidak mempunyai dosa sama sekali, ya. Dan dia tidak memilih untuk dilahirkan oleh ibunya siapa, tidak. Ya Bapak Mahmud MD, ya Bapak, ya. Ternyata Anda sudah tua tapi pola pikir Anda itu tidak nyampe ke sana. Gimana Anda mau memimpin negara kita ini? Hah? Jangan Anda menyalahkan emak-emak. Salahkan diri Anda, kenapa Anda memilih kata-kata itu keluar dari mulut seorang Mahmud MD. Ya Mahmud MD, saya nggak habis pikir loh, saya mendengar bisa seorang Bapak Mahmud ini mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ya, yang satu tim suksesnya mengeluarkan malaikat-malaikat untuk membantu. Kalau malaikat turun dari langit, pakai habis lah kita habis. Yang kedua inilah modelnya, pakai menyalahkan emak-emak, ya. Aduh, kalian nih udahlah. Tak tahu lagi lah. Emak-emak, coba kalian serbu dulu video ini, kalian dengar baru belikan komentarnya. Ya emak-emak, ya. Emak-emak yang milih 03, dibuka biji mata kalian, buka lebar-lebar. Ya, apakah pilihan Anda sudah tepat? Ya. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Advokat Alvin Lim tanggapi Mahfud MD yang sebut seorang ibu berdosa bagi negara bila melahirkan anak tidak berakhlak. Jadi kalau Pak Mahfud punya ibu, ya, dan ibu Pak Mahfud menurut orang-orang anak itu tidak berakhlak, ya kan? Mohon maaf, kalau saya merasa Pak Mahfud tidak berakhlak karena berbicara seperti itu, apakah berarti Pak Mahfud berdosa kepada negara? Tanggapan Alvin Lim dilihat dari akun media sosial miliknya, Alvin Lim 489, Sabtu 27 Januari 2024. Salah satunya menyebut Prof Mahmud juga kan punya ibu. Seharusnya narasi tidak seperti itu, ya.
Menariknya ada tanggapan kocak warganet nih, sebut sepertinya Prof Mahfud mungkin lahir dari seorang ayah. Aduh. Belum jelas sih pernyataan Prof Mahfud ya, sehingga mendapat respon negatif dari publik. Mudah-mudahan Prof Mahfud segera klarifikasi ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Kan kami masyarakat ini katanya nggak berakhlak Pak Mahfud ya. Dan juga yang saya bingung Pak Mahfud, berakhlak atau tidak berakhlak itu dari opininya siapa? Mohon maaf, kalau saya merasa Pak Mahfud tidak berakhlak karena berbicara seperti itu, apakah berarti Pak Mahfud berdosa kepada negara? Ayo, ya kan? Bisa aja dong saya berasa, Ibu, menurut saya Pak Mahfud tak berakhlak kok. Menurut Anda hebat, tapi menurut saya Anda tidak hebat, gitu kan? Boleh aja dong, gitu loh. Nah terus gimana? Apakah Ibu Anda berdosa Pak Mahfud ya? Jadi gini Pak Mahfud ya, Anda itu sangat merasa diri Anda tuh hebat ya, apalagi Anda merasa mau jadi cawapres Pak Mahfud ya. Saya melihat dari situlah, makanya kenapa cikal bakal Bapak itu, isi dalam Bapak itu udah kelihatan sekarang gitu. Lagi viral di medsos pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan membiarkan mak-mak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini. Ingat, ibu-ibu dan mak-mak. Dan itu pernyataan diutarakan nggak lama sesudah debat dengan cawapres. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Ini demi kepastian hukum di negeri ini. Kita perlu Menko Polhukam yang ada waktunya mengawasi penegakan hukum. Ya toh, saya lari-lari saya bilang Mahfud, coblos Mahfud gitu. Kalau dia lakukan itu, karena kenapa? Kalau dia lakukan itu, berarti dia ini cocok banget jadi cawapres Indonesia. Iya. Ya, cawapres Indonesia cocok banget. Iya. Asal selesai ya. Asal selesai. Kalau kagak selesai cuma bilang besok ada 347 triliun tuh, ada mafia di Kementerian Keuangan, ada ini di situ, hukum compang-camping ini begini. Nah, lu ngomong itu lu gak usah ngomong, orang-orang udah tahu. Lu bersihin lah orang lu menterinya kok. Iya. Kalau dia bilang dia nggak bisa, saya tantang Pak. Iya. Lu jadiin gue jaksa agung, gue bersihin lu 5 tahun. Berani nggak? Iya. Mau Kapolri pun nanti korupsi, saya tangkap. Berani nggak kayak begitu? Kalau mau bersih-bersih sama saya. Oke. Iya. Oke.